Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asbi, NIM 201180042, jurusan Pendidikan Agama Islam, lokal J, semester 6 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video kali ini saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi dengan judul perubahan akidah yang dilakukan Rasulullah SAW dan implementasinya dalam konteks kehidupan kekinian demi memenuhi mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak di madrasah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Nova Arilawati Ritonga, MPDI. Baiklah, langsung saja kita akan membahas dengan judul materi tersebut. Tujuan perubahan akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah tujuannya menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula dalam pemilihan isi atau bahan ajar, metode pembelajaran, media, dan evaluasi. Bahkan dalam berbagai model pengembangan kurikulum, tujuan dianggap sebagai dasar atau arah dan patokan dalam menentukan komponen-komponen lainnya. Tujuan pendidik akidah berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW antara lain untuk memungkinkan kewaspadaan hati yang terus-menerus, bukan sesat tetapi yang bersifat konstan dan nyata. Dampak yang paling indah dari kewaspadaan hati seperti penjelasan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang tanda-tanda masuknya cahaya iman ke hati, maka ciri-cirinya adalah sebagaimana sabda beliau yang artinya kerinduan kepada kampung keabadian, merasa jauh dari dunia yang menipu, bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Kemudian perubahan akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, materi perubahan menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas pendidikan. Materi perubahan adalah seperangkat bahan yang dijadikan sajian dalam aktivitas pendidikan. Setidaknya ada dasar di dalam perubahan akidah berdasarkan sunnah Nabi. Salah satunya mengajarkan kalimat tauhid. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, mulailah ajarkan kalimat la ilaha illallah kepada anak-anak kalian sebagaimana kalimat pertama, dan tuntunkanlah mereka mengucapkan la ilaha illallah ketika menjelang mati. Kemudian menanamkan cinta Allah SWT, merasa diawasi olehnya. Wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya, wahai anak, aku ajarkan kepadamu beberapa kata, maka hafalkanlah. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau temukan Dia ada di hadapanmu. Kemudian selanjutnya menanamkan cinta Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, didiklah anak-anak kalian pada 3 hal. Yang pertama, kecintaan terhadap Nabi kalian. Yang kedua, kecintaan kepada keluarga beliau. Dan yang ketiga, yang terakhir, membaca Al-Quran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa ada seseorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW yang artinya, kapankah kiamat akan tiba? Rasulullah SAW menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyambutnya? Ia menjawab, aku belum mempersiapkan apa-apa selain kecintaanku kepada Allah SWT dan Rasulnya. Beliau lalu bersabda, engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Kemudian yang terakhir, mengajarkan Al-Quran. Imam Suyuti mengatakan bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak merupakan salah satu di antara pilar-pilar Islam, sehingga mereka bisa tumbuh di atas fitrah. Begitu juga cahaya hikmah akan terlebih dahulu masuk ke dalam hati mereka sebelum dikuasai oleh hawa nafsu dan dinodai oleh kemaksiatan dan kesesatan. Kemudian
Kemudian metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menanamkan akidah, salah satunya menanam akidah yang benar. Menanamkan akidah yang benar dengan cara mengajarkan iman sejak dini. Rasulullah SAW memberikan perhatian dalam mendidik akidah anak-anak para sahabat dan hal-hal terkait dengannya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Jundub ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa artinya saat kami bersama Nabi SAW, pada waktu itu kami masih remaja, kami belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran sehingga bertambah kuatlah iman kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.